Polisi masih belum menemukan pelaku yang diduga membunuh anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Polisi menjelaskan tidak ada petugas keamanan dan di rumah mewah saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk warga bencana banjir bandang dan longsor. Kabar rumor soal John Hartman akan latih timnas Indonesia makin kuat. Jika benar melatih timnas, Hartman akan mendapat tantangan untuk memberikan prestasi di ajang FIFA Series. Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kita awali dari Medan, Sumatera Utara saudara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung pada Kamis sore. Tadi lari-lari yang laki-laki. Dalam penggerebekan ini saudara, polisi sempat meletuskan beberapa kali tembakan ke udara saat para pelaku mencoba melarikan diri. 2 pelaku ditangkap, beberapa paket narkoba disita sebagai barang bukti, termasuk 1 unit drone yang digunakan para pelaku untuk memantau pergerakan polisi. Tadi lari-lari yang laki-laki. Polisi kemudian membakar seluruh bangunan yang jadi sarang narkoba saudara. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Kombes Rafli Yusuf Nugraha bilang kawasan bantaran rel kereta api Tembung memang jadi target operasi karena banyaknya barak narkoba di lokasi. Tidak jarang penggerbekan sarang narkoba di tempat ini mendapat perlawanan dari warga yang melempari polisi dengan batu saat proses penangkapan. Melaksanakan giat gerebek sarang narkoba. Seperti teman-teman lihat di belakang sudah kami hancurkan sekitar 3 gubuk yang menjadi sarang narkoba di wilayah hukum ini. Memang di Gang Pancasila ini merupakan target utama kami juga. Jadi kami sudah melakukan 3 kali penggerebekan di sini dan 3 kali berhasil mengungkap ataupun mendapatkan pengedar maupun pelaku. Saudara, polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi saat ini masih memeriksa 8 orang saksi termasuk orang tua korban untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi menyebut tidak ada petugas keamanan di rumah mewah saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Polisi juga tidak bisa mendapat bukti CCTV di rumah mewah karena rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Polisi memastikan kasus ini sebagai pembunuhan bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi itu? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian
itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Pembunuhan, jadi bukan perampokan. Kan orang penurut ya, dan badan juga bagus, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan pada orang tua itu luar biasa. Anak seorang politisi PKS tewas setelah mendapat penganiayaan berat di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Setelah memeriksa 8 orang saksi dan melakukan autopsi, polisi memastikan korban tewas bukan karena perampokan, melainkan pembunuhan. Polisi menemukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh korban. Pasca peristiwa pembunuhan, rumah mewah ini masih dipasangi garis polisi. Dari hasil pemeriksaan saksi diketahui, korban sempat menghubungi orang tuanya untuk meminta pertolongan sebelum dianiaya. Tak ada petugas keamanan di rumah mewah ini, sehingga korban hanya bersama kakaknya saat penganiayaan terjadi. Korban pertama kali ditemukan terluka parah oleh saudaranya, hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawa korban tak tertolong karena sejumlah luka senjata tajam. Polisi memastikan CCTV di rumah ini rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai, korban bukanlah target utama pelaku. Antara perilaku dengan motif belum tentu linear, bahwa sekali lagi belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain, namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban. Polisi kini sudah memeriksa 8 orang saksi untuk mencari pelaku dan motif pembunuhan anak politisi PKS. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah di Cilegon, Jawa Barat. Namun, belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, saudara. Kita terhubung dengan Ketua Bidang Advokasi PKS, Mbak Nurul Amalia, dan juga staf ahli Kapolri, Hernawan Sulistyo atau akrab disapa Prof. Kiki. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Ibu Nurul dulu nih sebagai advokasi dari PKS. Ibu Nurul sendiri sudah bertemu dengan orang tua korban dan mungkin sudah bercerita sebenarnya kronologi kasus pembunuhan putranya ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau terkait kronologis ya, saya belum bisa menyampaikan secara mendetail karena itu memang akan menjadi fakta ya dalam proses penyidikan ya. Jadi selama ini juga pihak kepolisian belum menyampaikan ya motifnya dan lain-lain. Jadi saya pikir saya belum bisa menyampaikan terkait fakta-fakta itu. Jadi kami sih sebenarnya memang memahami bahwa ini memang korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya. Dan ini akan menjadi peristiwa yang menghadirkan duka yang mendalam ya. Tidak hanya bagi keluarga korban tapi juga tentu saja bagi masyarakat ya, seperti itu. Tapi Ibu Nurul sudah bertemu dengan orang tua korban dan berbincang langsung begitu. Apa informasi yang mungkin bisa disampaikan ke publik? Ya saya belum bisa menyampaikan terkait itu ya, karena memang kami masih menunggu ya dari pihak kepolisian ya terkait apa sih sebenarnya yang terjadi gitu seperti itu. Jadi Prof, saya belum bisa menyampaikan. Ya. Baik, saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, informasi terbaru polisi bilang ini meyakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan, bukan pencurian. Menurut Anda dari penemuan ataupun fakta ini, apakah akan sulit begitu mencari sebenarnya siapa pelaku dalam peristiwa yang menewaskan seorang anak di kawasan elit ini? Saya kira kalau lihat data sementara nggak sulit. Masalahnya polisi harus memastikan karena
pendekatan evidence based dalam pengungkapan suatu kasus itu memerlukan waktu. Misalnya nunggu hasil otopsi itu yang normal 4 hari. Nah, sementara publik pasti minta besok sudah ada tersangkanya. Bu, kalau di situ artinya ada catatan medis bahwa ini urgent sekali dilakukan otopsi bisa 1 hari, bisa selesai 1 hari, tapi tidak mungkin di bawah 1 hari. Nah, itu satu. Yang kedua, belum resistensi keluarga, udah meninggal sudahlah, biasanya kan seperti itu sikapnya. Ya sudah, tapi ada kan anggota keluarga yang pasti akan ngotot dicari, kalau dicari ya harus otopsi, karena sebetulnya kalau kasusnya itu sudah pembunuhan atau diduga pembunuhan, barang jenazah itu milik negara, jadi harus ada kompromi dari pihak keluarga, jenazahnya diotopsi. Kalau otopsi dalam itu ya dibuka, dadanya dibuka, semua diteliti satu persatu gitu. Nah, yang ketiga, evidence based ini juga termasuk bahwa dalam suatu kejahatan tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Termaksud menelusuri ataupun menyelidiki sebenarnya apakah ada kaitannya dengan profesi ayah korban yang jadi seorang politisi dan juga background dari seorang pengusaha ini? Oh iya, pasti itu harus ada dugaan ke arah sana. Jadi cara bekerjanya kan semua, misalnya ada 10 orang dari lingkungan profesional ayahnya, dari lingkungan bisnis gitu. Lalu teman-teman korban juga tidak boleh dikecualikan. Jadi teman-teman korban harus ditelusuri, diselidiki. Tapi kalau dugaannya misalnya dendam, dari awal kita udah lihat ini ditusuk berkali-kali, itu pasti emosi pelakunya tuh meledak gitu. Nah, dan kalau dia dendam, diculik, dibunuhnya di luar, bisa yang jauh dari rumahnya, tidak di dalam rumahnya. Nah, jejak fisik dari forensik itu pada kasus ini terlalu banyak sehingga saya yakin polisi bisa membongkar ini. Hanya masalahnya dia butuh waktu itu bisa 1 hari, bisa 4 hari standarnya forensik, bisa lebih dari itu gitu. Oke, kemudian ke Bu Nurul, ini kalau kita lihat polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan begitu. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki juga beberapa dugaan motifnya. Dari PKS sendiri seperti apa mendorong proses hukum dalam kasus ini? Ya, jadi karena ini memang sudah ditangani ya oleh pihak kepolisian dalam proses pendalaman kasus, pemeriksaan saksi ya, pengumpulan alat bukti ya dalam rangkaian penyidikan tadi. Jadi kami posisinya masih menunggu kepolisian untuk segera ya menemukan ya siapa pelakunya ya. Jadi pelaku dari dugaan pembunuhan ini gitu, seperti itu. Jadi karena memang belum ada penyampaian informasi terkait itu ya. Tapi dari tim advokat PKS sendiri juga melihat ada kaitannya profesi ayah korban menjadi seorang politisi dan juga seorang pengusaha yang erat kaitannya dengan kasus pembunuhan anaknya ini. Ya, jadi kami sebenarnya gini, kami tidak berspekulasi ya dan tidak menganggap ini adalah permasalahan politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kami masih menunggu sih hasil dari penyidikan ya, apa yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum terkait ini karena pasti akan ditemukan motifnya gitu ya. Seperti termasuk juga pelakunya karena ini kan memang delik umum ya, bukan delik aduan. Jadi polisi memang harus bisa bekerja ya untuk menuntaskan ya perkara ini secara profesional dan transparan. Kami masih mengawal ya kasus ini ya agar diproses hukum secara benar, secara cepat gitu ya, seperti itu. Prof Kiki, kalau kita lihat di TKP informasinya CCTV rusak sebelum peristiwa pembunuhan. Menurut Anda, apakah ini juga jadi salah satu faktor yang menghambat akhirnya polisi menemukan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan? Iya, jadi kalau ada CCTV akan jauh lebih mudah menelusuri, bisa cepat. Meskipun itu bukan satu-satunya fakta fisik yang dicari oleh polisi. Jenis, misalnya kalau ditemukan jenis senjatanya itu misalnya pisau atau belati atau yang sejenis itu. Nah, dari lebar blade-nya, lebar itunya, oh ini tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil. Artinya yang sebaya itu teman-temannya bisa sementara dikecualikan untuk tidak perlu diselidiki gitu. Tapi ada banyak lagi bukti fisik yang bisa ditelusuri kalau ada CCTV. Baik, yang jelas saat ini polisi tengah terus berupaya ya mengungkap siapa sebenarnya pelaku dan apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini. Terima kasih Ketua Bidang Advokasi PKS Mbak Nurul Amalia dan juga Kepala Staf Kapolri Prof Hernawan Sulistyo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk warga bencana banjir bandang dan longsor. Saudara, 3 pekan pasca banjir bandang di Aceh, sejumlah wilayah masih belum teraliri listrik. Seperti di kabupaten terdampak yaitu Bener Meriah dan juga Aceh Tengah. Menggunakan pesawat TNI AU, personil TNI AU mengangkut 20 unit tiang listrik dan juga 2 transformator atau trafo dengan total berat mencapai 10.150 kg. Seluruh material akan digunakan untuk memperbaiki jaringan kelistrikan yang terdampak di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pemanfaatan pesawat TNI AU untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang memiliki keterbatasan jalur darat. Pengiriman logistik ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan jaringan listrik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Marulis Simanjuntak menegaskan prajurit TNI Angkatan Darat telah bekerja sangat luar biasa di lapangan. Ia menyebut para prajurit bertugas siang dan malam di tengah medan sulit, cuaca ekstrim, serta keterbatasan fasilitas. Bahkan ada yang harus meninggal saat bertugas. Kasat juga mengajak semua pihak memberi dukungan moral untuk masyarakat terdampak. Banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Ya. Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Saudara, ke informasi selanjutnya ini terkait dengan bantuan yang masih terus mengalir, di mana hingga saat ini sejumlah wilayah yang dulunya aksesnya terputus namun sekarang sudah bisa dilintasi.
Inilah visual dari udara jalan lintas Kertaskraf Aceh yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara. 3 pekan pasca bencana, akses jalur darat berangsur membaik. Setidaknya akses jalan yang dibuka membuat kendaraan roda 2 sudah bisa melintas. Kondisi ini tentu sangat membantu karena warga Bener Meriah tak perlu lagi berjalan belasan kilometer untuk mendapat bantuan dan membeli kebutuhan hidup. Ke camp berapa jauh dari tempat tinggal? Sekitaran 15 kilo bang. 15 kilo ya? 22 jam, 3 jam. Sebelum lewat naik motor harus jalan kaki ya? Jalan bang. Berapa jam abang jalan? 3 jam bang. 3 jam ya jalan. Sekarang udah bisa naik motor? Alhamdulillah udah bisa naik. Bang, apa lagi yang diharapkan ke depan bang? Semoga jalannya lebih bagus lagi bang. Biar bisa tidak kelaparan di sana bang. Sebelum akses jalan ini dibuka, warga mau tak mau harus berjalan kaki puluhan kilometer, melewati medan terjal dan berlumpur untuk bisa keluar dari desa mereka yang terisolasi. Berapa hari kemarin kami belum tentu, nggak menentu kami. Posko kami nggak menentu, kadang-kadang kami pergi ke sana, kadang-kadang disuruhnya ke posko, bantuan nggak ada, disuruhnya ke situ, itu nggak ada. Pokoknya kami berapa hari, udah mau seminggu kami makanan kami nggak ada apanya. Artinya bantuan belum masuk sampai sini banyak. Belum masuk sampai sini. 3 pekan bencana banjir dan longsor berlalu, akses jalur darat di sebagian Aceh belum sepenuhnya pulih. Beberapa alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalan yang terisolasi. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat segera rampung, sehingga distribusi logistik dapat diterima oleh warga. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk warga bencana atau korban bencana banjir bandang dan longsor. Sebelumnya bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia di Posko Bantuan Bencana Kota Medan hari Minggu lalu. Bantuan seperti 30 ton beras dan 300 paket bantuan sembako sempat diterima, namun dikembalikan. Wali Kota Medan, Riko Waas menyebut pengembalian dilakukan usai pihaknya mengecek regulasi dari pemerintah pusat, termasuk BNPB dan Kementerian Pertahanan. Untuk sementara Indonesia tidak menerima bantuan asing untuk warga korban banjir bandang dan longsor. Dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Ini itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, makanya kita kembalikan Bang. Apakah betul Pak seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Terkait pemerintah Kota Medan yang mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan melakukan pemeriksaan, memastikan bantuan apakah urusan antar negara atau dari organisasi. Setelah memastikan status bantuan, pihaknya akan kembali memastikan ke pemerintah pusat untuk menerima atau menolak bantuan tersebut. Memang ini G2G, tentunya baiknya negara ke negara ya, biar nanti negara yang membagikan. Artinya apakah nanti memang seluruhnya untuk Sumut, makanan Aceh, atau Sumbar, biar kita persoalan. Kalau memang G2G, tapi kalau memang kelompok ataupun asosiasi yang ada bendera luar, nanti kita coba tanyakan lagi apakah diperkenankan, apakah diperbolehkan untuk dibagikan diterima langsung oleh kami pemerintah daerah. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang penanggulangan bencana Tri Risma hari ini berpendapat pemerintah seharusnya menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab korban bencana memerlukan pertolongan secepat mungkin. Dalam kondisi darurat, prioritas utama adalah penyelamatan dan pemulihan kehidupan korban, bukan memilih siapa pemberi bantuan.
secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Termasuk dari asing juga berarti ya Bu? Iya, semua saja menurut saya ya. Saya nggak ngomong ini setuju apa enggak, tapi bahwa saya enggak tahu polisi pemerintah seperti apa, tapi bahwa bantuan dan kedatangan kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, jaksa terjaring OTT diserahkan KPK ke Kejaksaan Agung. Kejagung menyebut penangkapan jaksa terkait dengan kasus dugaan korupsi bakal jadi momen bersih-bersih jaksa bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Kamis malam. Dalam rangkaian OTT, KPK menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan juga ruang kerja Kadis Budpora serta ruang kerja Sekdis Budpora Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini KPK belum menggelar konferensi pers terkait dengan kasus dan berapa orang yang ditangkap terkait dengan operasi tangkap tangan tersebut. Jangan tutup kiri. Usai gelaran OTT, Saudara, KPK menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan juga ruang kerja Kadis dan juga Sekdis Budpora Kabupaten Bekasi. Penyegelan juga dilakukan di satu ruangan di Dinas Cipta Karya dan juga salah satu ruangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi. Belum diketahui detail ruangan siapa yang disegel pada dua dinas tersebut. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dan berapa orang yang ditangkap dalam OTT ini. Saudara, KPK menangkap 3 orang jaksa dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Kalimantan Selatan. Oknum jaksa ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam OTT di Banten dan Jakarta, serta menyita uang senilai 900 juta rupiah sebagai barang bukti dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu orang yang ditangkap di Banten adalah seorang jaksa. Kamis kemarin, KPK menyerahkan 2 orang yang terjaring OTT ke Kejaksaan Agung, termasuk seorang jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang, pelimpahan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum. Pasalnya, Kejaksaan Agung sebelumnya telah terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan terkait 2 orang yang terjaring OTT KPK. Dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung, kami telah melakukan penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap ya, dalam konteks tertangkap tangan. Sementara Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung telah memeriksa secara intensif jaksa yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami di 5 tersangka. 3 orang, ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Karena ini merupakan koordinasi dari sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Tidak hanya OTT di Banten,
Dua jaksa lain juga terjaring OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Setelah ditangkap, kini KPK masih memeriksa keduanya secara intensif. Tim Liputan Kompas TV. Jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan diserahkan KPK ke Kejaksaan Agung. Kejagung menyebut penangkapan jaksa terkait kasus dugaan korupsi bakal jadi momen bersih-bersih jaksa bermasalah. Soal ini kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke, Mas Zainur, soal pelimpahan jaksa yang terkena OTT dari KPK ke Kejaksaan, apakah ini sudah tepat menurut Anda? Menurut kami kurang tepat ya. Mengapa? Karena justru KPK itu punya kewenangan untuk mengambil alih perkara dari penegak hukum lain. Apalagi kalau perkara ini sejak awal ditangani oleh KPK sampai kepada OTT. Seharusnya perkara ini tetap ditangani oleh KPK hingga nantinya dituntut di meja hijau. Kenapa demikian Mbak Maidov? Kalau perkara ini ditangani sendiri oleh kejaksaan, maka kemungkinan perkara ini dilokalisir itu menjadi tinggi. Atau setidak-tidaknya dalam pandangan publik akan susah bagi institusi untuk bisa secara objektif menangani perkara anggotanya sendiri. Ya ada esprit de corps di sana, sehingga potensi konflik kepentingan, konflik of interest itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Nah, sehingga Mbak Maidop, saya justru mempertanyakan ya keputusan KPK untuk menyerahkan perkara ini kepada kejaksaan, dan saya juga belum mendapatkan keterangan ya dari Kejaksaan Agung bagaimana ceritanya mereka bisa mengeluarkan surat dimulainya penyidikan gitu ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan berarti ini waktunya sangat mirip dengan waktu OTT. Apakah KPK melakukan OTT kemudian kejaksaan menerbitkan SPDP atau seperti apa? Sehingga ini bisa mempertajam ya kecurigaan publik. Ada apa kemudian perkara ini harus ditangani oleh kejaksaan, sedangkan perkara ini hasil dari kerja KPK di dalam melakukan investigasi. Mbak Maidov. Oke, artinya sebenarnya KPK bisa menolak untuk menyerahkan kasus jaksa OTT dari KPK sendiri untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Betul Mbak Maidov, tidak ada kewajiban hukum dari KPK untuk menyerahkan perkara yang sedang ditangani kepada aparat penegak hukum lain. Apalagi hanya karena aparat penegak hukum lain itu dulu-duluan mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. KPK bisa berpegang kepada investigasi yang mereka lakukan dari tahap penyelidikan, kemudian sampai kepada operasi tangkap tangan gitu ya. KPK bahkan menurut pasal 10 huruf A besar Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK itu berwenang untuk mengambil alih sebuah perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian jika perkara itu dianggap akan melindungi pelaku-pelaku yang lebih penting, misalnya begitu Mbak Maidov. Ada banyak kriteria di sana KPK bisa ambil alih. Jangankan ini diambil alih, justru KPK sendiri serahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau KPK serahkan kepada kejaksaan, apakah ada jaminan bahwa semua pihak yang terlibat nantinya akan bisa dibongkar, Mbak Maidov? Kita tahu ya kalau korupsi di aparat penegak hukum biasanya tipenya itu berjejaring, Mbak Maidov, karena judicial corruption itu biasanya berbentuk mafia gitu ya. Biasanya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum itu tidak dilakukan sendiri, ada gerombolannya, ada kelompoknya. Tapi Kejaksaan Agung kan, maaf saya potong, tapi Kejaksaan Agung kan bilang ada oknum jaksa yang terjaring OTT, ini jadi momen untuk bersih-bersih. Anda nilai ini sudah tepat? Ya kalau soal momen sudah terlalu banyak momen ya. Momen di Mahkamah Agung, momen di kejaksaan gitu ya. Sebelumnya ada kasus soal menjual barang, bukan menjual ya, tetapi kemudian memperoleh bagian dari barang hasil kejahatan ya di kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Artinya sebenarnya kalau ngomongin soal menjadi momentum, sudah terlalu banyak momentum di institusi penegak hukum untuk berbenah. Toh nyatanya juga tidak ada pembenahan yang bersifat mendasar. Nah, itu tidak jadi alasan Mbak Maidov dengan katakan bahwa ini menjadi momentum. Kalau mau mengambil momentum ya nggak apa-apa juga kalau perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Terus kemudian di dalam melakukan upaya pembersihan, melakukan upaya perbaikan pengawasan, melakukan upaya untuk pembenahan bagaimana agar jaksa itu
penggunaan kewenangannya tidak disalahgunakan. Jadi saya pikir tidak ada alasan yang cukup kuat secara hukum perkara ini dilimpahkan ditangani oleh kejaksaan. Justru seharusnya untuk menghindari konflik kepentingan, konflik of interest, seharusnya perkara ini bisa ditangani oleh KPK sehingga dapat dijamin objektivitasnya, tidak ada pertanyaan publik, tidak ada keraguan-raguan bahwa ini akan melindungi pihak-pihak tertentu di internal kejaksaan misalnya, kalau misalnya perkara ini juga menyangkut pihak-pihak lain. Kan kita sudah terlalu banyak ya perkara-perkara di institusi penegak hukum yang tidak tuntas. Misalnya Zarof Rikar di Mahkamah Agung itu perkara sampai sekarang juga sepertinya belum tuntas karena berbentuk jejaring di institusi penegak hukum. Nah ini sekarang ada perkara baru di kejaksaan gitu ya. Harusnya KPK lah yang tangani perkara ini karena KPK yang melakukan tangkap tangan, biar KPK yang usut, KPK kemudian tuntut, nanti publik bisa melihat dengan jelas apakah KPK ternyata melindungi pelaku-pelaku yang lebih besar atau KPK akan fair. Kalau perkara ini ditangani oleh kejaksaan sendiri di internalnya, ya jaminannya apa bahwa publik akan mendapatkan keyakinan bahwa perkara ini tidak akan ditebang pilih, perkara ini tidak akan dimainkan. Begitu Mbak Medo. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Petang ini peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Zainur. Saudara, usai gelar perkara khusus ijazah Jokowi dilakukan Senin lalu, kini penyidik Polda Metro Jaya mempercepat pemberkasan Roy Suryo CS selaku tersangka di kasus ini. Hal ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers Kamis kemarin. Menurut Iman, pemberkasan perkara Roy Suryo CS merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari gelar perkara khusus Senin lalu. Selain pemberkasan untuk kepastian hukum, hasil gelar perkara khusus juga menyimpulkan Roy Suryo CS tetap berstatus tersangka. Iman menjelaskan dalam proses gelar perkara khusus, penyidik sudah menunjukkan bukti dokumen ijazah asli milik Jokowi kepada Roy Suryo CS. Iman juga mempersilahkan kepada Roy Suryo CS untuk menempuh upaya hukum apabila kurang puas dengan hasil gelar perkara tersebut. Sebagaimana sudah terinformasikan juga, kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Kita bisa tahulah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengaku ragu akan keaslian ijazah dari segi pas foto Jokowi yang menurutnya bukan cetakan tahun 1985. Pakar telematika ini lantas membandingkan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 yang pas fotonya mulai memudar dengan pas foto ijazah Jokowi. Namun, kesimpulan Roy ini dinilai aneh oleh kuasa hukum Jokowi karena pihak lawan baru kali pertama melihat ijazah asli saat gelar perkara khusus. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Kita bisa tahulah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Terlalu kontras. Lihat, ini aja kan sudah Ini cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun 95. Oke, tapi kan Anda tidak bisa menyentuh foto ijazah Cukup tersebut. dilihat, Mbak. Ini kan juga dilihat aja kan tampak kalau ini sudah mulai memudar. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya, kalau begitu kok bisa bilang palsu?
Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Sampai UGM juga sudah statement. Masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga. Masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Perdebatan soal keaslian ijazah Jokowi juga mengungkap hal baru. Dalam program Rosi, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengklaim pihaknya sudah menyerahkan 700 bukti berkas akademik Jokowi ke penyidik. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? Catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian? Beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi di skripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya. Tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Kalau saya udah tahu jawaban. Seseorang mengklaim itu skripsi harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan bertanya-tanya, saya confirm saya datang ke perpustakaan UGM 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah Abang belum pernah lihat? Bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Dua permohonan pihak Roy Suryo, yakni gelar perkara khusus dan meminta ijazah asli Jokowi diperlihatkan, sudah dipenuhi penyidik. Namun hingga kini pihak Roy bersikukuh ijazah Jokowi palsu. Penyidik pun kini mempercepat pemberkasan Roy CS sebagai rekomendasi hasil gelar perkara khusus. Tim Liputan Kompas TV. Salah satu rekomendasi dari hasil gelar perkara khusus ijazah Jokowi yakni mempercepat pemberkasan klaster Roy Suryo CS. Akankah dikebutnya pemberkasan Roy Suryo CS ini berujung dengan penahanan? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin dan juga kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Ya, malam Mbak Maidop, malam Bang Hozin. Oke, saya mau ke Bang Hozin terlebih dahulu. Penyidik kebut pemberkasan klien Anda. Apakah ini artinya akan ada penahanan Roy Suryo? Ya, saya kira yang pertama Bismillahirrahmanirrahim yang ingin saya komentari dari konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya adalah ada dua hal substansi yang menurut saya harus kita kritisi bersama, yakni prematur dan kurang komprehensif. Prematurnya adalah rekomendasi itu belum bisa untuk dikeluarkan dan langsung disampaikan pada publik. Justru yang butuh rekomendasi itu adalah pihak-pihak pendumas yang sebelumnya mengajukan permohonan gelar perkara sebagaimana diatur di pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Sampai hari ini kami belum menerima apa yang kemudian menjadi kesimpulan atau rekomendasi dari bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya. Karena ini memang gawainya bukan gawe direkturnya, tetapi gawe bagian pengawas yang kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan kasus. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan itu tidak menyeluruh, tidak utuh, sehingga banyak catatan kami tentang proses tahapan dan prosedur untuk menetapkan tersangka itu belum terjawab. Dan itu yang sebenarnya menjadikan proses itu bisa direkomendasikan untuk dihentikan. Di antaranya ada 1 dari 8 tersangka dalam penetapan tersangka belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Padahal sudah ada ketegasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Romawi 13/2014 itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan dalam penyidikan yang kemudian disimpulkan sebagai 2 alat bukti yang lengkap itu adalah 2 alat bukti yang sudah dikonfirmasi melalui pemeriksaan calon tersangka. Dan dalam konteks calon tersangka ini ada 1 yang belum diperiksa sehingga cacat prosedur dalam penetapan tersangka. Terlepas ini baru 1, tetapi ini menjadi satu paket kesatuan penyidikan karena pengumumannya juga satu kesatuan. Dan selanjutnya yang menurut saya menarik adalah ada koreksi dari Direktur Tindak Pidana Polda Metro Jaya Kriminal Umum bahwa kali ini dia tidak menyebutkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo sebagai ijazah sah atau asli, tetapi dia hanya menyatakan menurut keterangan UGM adalah ijazah yang sah. Itu benar. Karena apa? Karena memang penyidik tidak bisa menyimpulkan berdasarkan penyidikan apa yang kemudian menjadi pokok perkara ini yang sedang diperdebatkan. Saat ini sebenarnya status quo-nya kan baru pemeriksaan bukti-bukti, belum menyimpulkan bukti, dan penyimpulan bukti itu nanti di persidangan. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Tanggapannya Bung Rifai.
Ya, justru kalau kami melihat sebaliknya ya, teman-teman penyidik sudah melakukan penyidikan secara komprehensif, hati-hati, profesional, mendengar kedua belah pihak secara berimbang, bahkan kemarin pun juga masih dibuka gelar perkara khusus untuk mendengar lagi beberapa keluhan dan semua ternyata sudah dikaji dan dijawab dalam konferensi pers. Dan satu hal lagi justru di terakhir-terakhir ini kami melihat malah terjadi ada upaya penundaan gitu ya. Perlambatan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana salah satu kekecewaan kami adalah pada saat pemeriksaan tersangka berjanji akan mengajukan saksi dan ahli. Setelah lebih dari sebulan tak kunjung juga diajukan, bahkan malah meminta gelar perkara khusus. Sehingga buat saya ini justru ada upaya menunda-nunda, memperlambat gitu ya, sehingga memang sebaiknya adalah berikan kesempatan terakhir untuk upaya mengulur ya, oke. Betul, terlihat sekali karena sejak pemeriksaan tersangka sebulan kemudian tidak ada satupun saksi dan ahli yang diperiksa gitu ya. Oke. Saya nggak ngerti persoalannya di penyidik atau di ahlinya itu sendiri ya. Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan, ini sudah mau berganti tahun, mau kapan lagi dijalankan, sehingga kemarin pun saya minta ini semua sudah cukup clear. Ombudsman juga sudah melihat, Wasidik termasuk juga Mabes juga sudah melihat bahwa ini sudah oke, tinggal lanjut ke persidangan. Dan satu hal yang cukup menarik, yang dilempar kemarin digelar juga sebenarnya sesuatu yang tidak berkaitan. Contohnya membahas perkara di Mabes, membahas perkara ada laporan yang tidak masuk. Jadi tidak ada hal yang substansial. Dan menurut saya, apalagi sudah kemarin ijazah dibuka Yang dicatat adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu ya. Saya mau ke Bung Hozin. Dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi penyidik. Yang pertama adalah soal gelar perkara khusus, kemudian kedua diminta untuk memperlihatkan ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya untuk bisa mengulur-ngulur waktu. Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan kuasa hukum dari Roy Suryo CS dan juga kuasa hukum dari Joko Widodo. Bung Hozin, tadi kita terputus soal dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi ya. Yang pertama tadi soal gelar perkara khusus, kemudian juga permintaan untuk melihat ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda ini masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke isu lain soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya dari kubu Anda untuk mengulur-ngulur waktu. Saya kira itu tuduhan yang keliru. Justru kalau kita bicara mengulur-ngulur waktu, tuduhan itu layak untuk dialamatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Soal ahli saksi misalnya, kami sudah mengajukan itu di tanggal 20 November 2025 yang lalu bersamaan dengan permohonan gelar perkara khusus. Bahwa pada akhirnya yang ditetapkan didahulukan adalah gelar perkara khusus, bukan pemeriksaan ahli dan saksi dari kami. Itu perkara lain dan itu bukan kewenangan kami. Yang kedua, kami juga sudah ajukan saksi dan ahli itu lebih banyak dari apa yang dirilis kemarin. Kemarin Direktur hanya merilis 3 ahli yang hadir dalam proses gelar perkara khusus. Padahal surat kami sudah masuk dan sudah diterima oleh Direktur Tindak Pidana Umum. Yakni apa? Ada 4 ahli. Ada ahli pidana 2, ada ahli bahasa linguistik forensik, ada ahli ITE yang semuanya sudah diterima. Dan karena itu saya sebut ini tidak komprehensif. Karena apa? Konferensi pers itu seolah-olah dikebut-kebut ya, karena kami sebelumnya paginya itu sudah menggelar konferensi pers. Ini Polda Metro Jaya seolah-olah segera merespon konferensi yang kami lakukan pada pagi harinya, di hari dan waktu yang sama. Dan saya kira soal bahwa ada masalah dalam bukti yang kemudian ditunjukkan oleh penyidik, itu adalah hak bagi seorang tersangka untuk mempersoalkan bukti-bukti, diantaranya adalah masalah kontrasnya foto yang ada pada ijazah tersebut. Dan sampai hari ini ketika kubu Jokowi menyatakan ijazah itu asli, saya dalam konferensi pers kemarin kami dan kawan-kawan menegaskan, belum ada kesimpulan secara hukum yang menetapkan itu ijazah asli, karena pada faktanya itu baru gelar perkara khusus yang baru mengatensi apa yang menjadi permohonan kami, bukan dalam konteks untuk memeriksa berkas dan dokumen. Dan kami tegaskan ya 700 dokumen itu bukan dokumen untuk membuktikan bahwa itu nilai akademik Jokowi sah, enggak, itu 700 dokumen keseluruhan bukti yang disita yang tidak saja berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Karena itu ada statement-statement yang menurut saya bias, yang itu seolah-olah menjadikan publik boleh yakin terhadap kehasilan absah atau ijazah dari Jokowi itu tidak bermasalah begitu. Bung Refai, tanggapan Anda? Ya, kembali lagi ini sampai kapanpun juga kita akan berbeda pandangan ya. Sehingga jalan satu-satunya adalah pengadilan. Di situ akan dibuka kesempatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumentasinya. Termasuk misalnya ada permohonan-permohonan lain bisa diajukan kepada hakim. Paling tidak ini terus terjadi progres dan memang ujungnya harus persidangan. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa terkait panggilan yang disampaikan tadi Bang Hozin, sebenarnya sudah dipanggil berkali-kali ya Bang Egy ini gitu ya. Bukan berarti tidak kita mengabaikan haknya, tapi kalau tidak datang terus ya nggak mungkin juga perkara terhenti kan.
sepanjang sudah dipanggil Tapi secara problemnya di putusan MK itu kan bukan hanya dipanggil, tapi harus diperiksa. bisa lanjut gitu loh. Bukan hanya dipanggil loh, syarat di putusan MK itu. Enggak juga, diperiksa. kalau menurut saya kalau orang dipanggil. tidak datang kabur mau gimana gitu kan, tetap Polisi perkara kan harus punya berjalan. kewenangan untuk mengambil tindakan dalam kerangka untuk mengambil keterangan. Makanya kalau keberatan silakan pra peradilan, kan sudah dibuka oleh Nah, Direktur. itu kan sudah hak kami dan kami satu sudah hal mengatakan satu bahwa hal lagi pra-peradilan izin juga mau bisa saya tambahkan di sini Cuma bahwa dalam konteks gelar perkara khusus itu kita apa mau selama melihat ini juga bagaimana yang sih kita lihat upaya selama dari Polda tempus Metro delikti Jaya untuk ini berbenah para terhadap apa namanya komisi tersangka kepolisian yang juga melakukan mengklaim evaluasi jadi terhadap peneliti, kinerja ya. kepolisian Padahal begitu. selama ini juga mereka di tanggal Januari sampai dengan bulan April mereka tidak pernah mengklaim sebagai peneliti. Baru setelah kami lapor mereka ujuk-ujuk merubah membangun alibi seolah-olah peneliti. Ini juga kita jangan sampai terkaburkan ya. Apalagi ternyata metodologinya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti Abi akan menerangkan mereka bukan sebagai digital forensik ya. Termasuk juga kalau mengklaim sebagai peneliti, bagaimana mungkin mengeluarkan kata-kata rusang kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Ini kan sesuatu yang menurut saya kita jangan terkaburkan lah dengan alibi peneliti. Saya pikir itu kan konteks yang lain ya. Objek utama adalah keaslian atau tidaknya ijazah tersebut. Maka fokusnya adalah apakah menyatakan ijazah palsu itu adalah sebuah pencemaran atau fitnah atau tidak. Maka balik lagi, apakah dokumen itu asli atau tidak. Jika ternyata nanti dokumen itu memang terbukti palsu, maka tentu saja tidak ada pencemaran dan fitnah pada kasus ini. Saya kira begitu. Tidak perlu sebaliknya kalau terbukti asli berarti pada tidak pidana persoalan yang sempurna kan. berkenaan dengan Makanya masalah kembali ijazah lagi palsu ini, begitu. kita bawa saja ke sidang. Tapi kan sudah lihat, sudah ditunjukkan ya pada Sudah saat gelar perkara ya. Ya, jam 11 malam saat ya. keluar opini juga berbeda, Mbak. Menarik lagi itu kan. Telah disita, bukan berada di Jokowi dan ditunjukkan kepada Projo yang katanya sudah melihat ijazah aslinya. Itu yang bohong. Jadi tapi jam 11 malam waktu setelah gelar perkara khusus sudah lihat ya kubu Roy Suryo CS ya. Bukan hanya Kami jam melihat 11 dua Mbak. kali, ada dua Siang sesi. jam Yang 2 juga pertama ada. justru di sesi pertama kita sudah Betul. lihat, di sesi kedua juga diperlihatkan ulang begitu, ada dua sesi. Ijazah asli Pak Jokowi. Ijazah saja ya, jangan disebut asli karena belum dibuktikan asli. Oke, saya mau ke Bung Rifai. Rekomendasi hasil gelar perkara khusus yakni status Roy Suryo CS tetap tersangka dan juga pemberkasan dipercepat untuk kepastian hukum. Apakah kemudian kubu Anda melihat akan ada penahanan Roy Suryo CS? Nah, kalau untuk penahanan itu bukan kepentingan kami, karena menurut undang-undang penahanan itu adalah hak penyidik untuk kepentingan penyidik. Kami kembalikan kepada kebutuhan mereka. Tapi terpenting buat kami ini harus segera disudahi karena kalau terus-terusan bicara dinamika ini terus terjadi di media sosial atau di media ini ya, maka menurut saya ini bisa terus memecah belah masyarakat, terus terprovokasi. Alangkah baiknya semua dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum di forum yang tepat gitu. Jadi agar semuanya terarah, Mbak. Karena kalau begini nggak pernah ada kepastian. Seperti yang saya bilang, ditunjukkan pun tidak ada kepastian. Bung Hozin, artinya klien Anda sudah siap ya kalau nanti misalnya harus ditahan? Itu hal yang lain, justru ketika ada penahanan itu membuktikan memang targetnya adalah kriminalisasi untuk membungkam anak bangsa yang melakukan penelitian dalam konteks untuk membuktikan apa yang menjadi hasil kesimpulan penelitiannya. Justru tidak boleh ada penahanan agar apa? Klien kami ini bisa membuktikan secara merdeka dalam proses persidangan sehingga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang membuat klien kami tidak maksimal dalam membuktikan apa yang menjadi hasil penelitiannya. Saya kira narasi-narasi untuk melakukan penahanan itu justru mengkonfirmasi ada intervensi yang dilakukan dengan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk melakukan pembungkaman terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat berdasarkan kajian penelitian dilakukan oleh klien kami, begitu. Oke, kita nantikan bagaimana jalannya kelanjutan kasus ini yang bergulir di Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Hozinuddin dan juga Bung Rifai. Sehat selalu. Bang Hozin. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Medop Elfrin. Dan saya Yasir Nenama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.